Hai Anda yang ada di sana. Kata-kata bijak bisa menjadi bahan renungan kita. Selain itu, kata bijak yang Islami bisa sebagai penyejuk hati dan jiwa raga kita, atau bisa dikatakan bahwa penyejuk hati lahir batin ya. Kamu juga akan lebih mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala jikalau hal-hal seperti itu melanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyinggung tentang motivasi hidup, tentu saja berbagai hal yang muncul di sana, bahkan berbagai macam jutaan kata-kata bijak kita lewati di muka bumi. Namun kali ini sepatutnya kita coba mendengarkan kata-kata bijak ini. Karena itu, channel Butuni Televisi Indonesia atau CBTV Indonesia mengangkatnya kali ini dengan judul Allah Subhanahu wa Ta'ala tak melihat bentuk dan harta benda, tapi dia melihat hati dan amal kita. Begitulah judul yang akan kita paparkan kali ini. Kerap kesedihan tiba-tiba muncul, datang di hadapan kita, dan membuat perasaan kita menjadi gelisah, dan bahkan kita terjadi gundah gulana. Karena itu, terkadang kita butuh senioritas untuk memberikan kita kata-kata bijak demi memberikan kita semangat dan gairah hidup. Untuk itu, kata-kata bijak yang Islami itu dipercaya dari turun-temurun bisa memberikan energi positif, dan pastinya tidak ada orang yang ingin merasa sedih. Hal ini mengingatkan kita terhadap risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau perkataan orang-orang saleh dengan kebijaksanaan, dan hal itu merupakan hal yang luar biasa, bisa menghadirkan kekuatan tersendiri bagi yang mempercayainya. Untuk itu, wahai manusia, kita harus berusaha mencari solusi dan menyelesaikannya. Karena itu, dalam kata-kata bijak yang kita tutupkan kali ini, hendaknya dapat hal ini mengingatkan kita terhadap risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau perkataan orang-orang saleh dengan kebijaksanaan, dan hal itu merupakan hal yang luar biasa, bisa menghadirkan kekuatan tersendiri bagi yang mempercayainya. Untuk itu, wahai manusia,
kita harus berusaha mencari solusi dan menyelesaikannya. Karena itu dalam kata-kata bijak yang kita tuliskan kali ini hendaknya dapat bisa ditelah sebaik mungkin. Hai Anda yang ada di sana. Kata-kata bijak bisa menjadi bahan renungan kita. Selain itu, kata bijak yang Islami bisa sebagai penyejuk hati dan jiwa raga kita, atau bisa dikatakan bahwa penyejuk hati lahir batinnya. Kamu juga akan lebih mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala jikalau hal-hal seperti itu melanda atau datang. Karena itu melalui kata-kata bijak Islami penyejuk hati dan jiwa, kita berharap kamu bisa jadi orang yang makin bersyukur. Karena dalam hidup ini itu penuh dengan hikmah, sehingga kata bijak Islami juga bisa kamu menjadikan caption untuk hal-hal yang untuk hari esok. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat bentuk, rupa, dan harta benda kalian, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya melihat hati dan amal kalian. Hal ini mengingatkan kita akan sesuatu yang telah ditakdirkan untuk menjauh dari. Maka yang menjauh itu akan tak pernah mendatangimu. Namun jika ia ditakdirkan bersamamu, maka kamu akan bisa lari darinya. Itulah manfaat atau makna takdir yang sesungguhnya. Untuk itu berpikirlah positif, tidak peduli seberapa kerasnya kehidupan yang ada di muka bumi ini. Hal ini kita bisa melihat dari orang-orang terkaya adalah orang-orang yang menerima pembagian takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senang hati. Namun tak jarang di antara mereka juga tak berhenti diserang oleh penyakit. Akan tetapi hal ini mengingatkan kita tentang kisah-kisah sahabat Rasulullah SAW, bahwa ada seorang yang kaya pada zaman itu, ia tak pernah kena sakit. Bahkan itu menjadi idaman dan bahkan menjadi percontohan pada zaman itu. Ketika ditanya oleh salah satu sahabat, "Kenapa wahai saudagar kaya, kok Anda tidak pernah sakit?" Sang saudagar menjawab, "Bagaimana saya mau sakit? Asal rasa badanku semua rasa sakit, saya ambillah hasil keuntunganku yang ada di beberapa usahaku. Aku bawakan hak-haknya kepada mereka-mereka yang fakir miskin dan anak-anak terlantar, terutama janda-janda." Itu artinya bahwa konsep hidup kita manusia ini ternyata dengan orang beramalkan kita untuk sehat terus, itu maha dasar. Karena itu keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha dasar. Makanya pentingnya sebagaimana yang dipaparkan oleh Rasulullah, dan hadis-hadis Rasulullah mengatakan bahwa harta yang Anda miliki itu bukan sepenuhnya milikmu, tapi itu haknya fakir miskin dan anak terlantar, termasuk para janda-janda yang disebutkan tadi. Jadi jikalau saya sudah merasa sakit, sedikit rasa sakit, maka saya ambillah keuntunganku, baru saya bagi ke mereka-mereka yang membutuhkan. Dan itu tidak pernah orang lain tahu, tidak pernah saya sampaikan, dan siapa juga yang saya berikan tidak pernah saya sampaikan. Begitu kata sahabat itu. Luar biasa. Wow, mungkin ada orang lain yang bisa mengikuti ini. Dan menariknya lagi, ketika saya menyumbangkan
hasil keuntungan yang saya peroleh dari hasil keuntunganku hari itu, malah esok harinya yang muncul keuntungan berlipat-lipat dan begitu laris dagangan saya. Madasat, jadi apa yang dikatakan oleh Rasulullah sebagaimana yang diperintahkan oleh firman-firman Allah itu adalah benar. Jadi janganlah pelit, lakukanlah yang sebaiknya untuk hal yang terbaik hari ini dan hari esok. Hal ini kita bisa melihat dari orang-orang terkaya adalah orang-orang yang menerima pembagian takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senang hati. Namun, tak jarang di antara mereka juga tak berhenti diserang oleh penyakit. Akan tetapi, hal ini mengingatkan kita tentang kisah-kisah sahabat Rasulullah SAW. Bahwa ada seorang yang kaya pada zaman itu, ia tak pernah kena sakit. Bahkan itu menjadi idaman dan bahkan menjadi percontohan pada zaman itu. Ketika ditanya oleh salah satu sahabat, kenapa wahai saudagar kaya, kok Anda tidak pernah sakit? Sang saudagar menjawab, bagaimana saya mau sakit? Asal rasa badanku semua rasa sakit, maka saya ambillah hasil keuntunganku yang ada di beberapa usahaku. Aku bawakan hak-haknya kepada mereka-mereka yang fakir miskin dan anak-anak terlantar, terutama janda-janda yang miskin. Kuserahkan dengan tidak seorang pun yang tahu, hanya saya yang tahu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, dalam hidup ini kita benar-benar tak sempurna, tapi yang kita yang memiliki, yang punya akan semakin sempurna jika kita berbagi sama yang tidak punya. Kita adalah sebagai makhluk manusia yang suka menyalahkan dari luar, tetapi tak menyadari bahwa masalah biasanya dari dalam itu terjadi. Sebagaimana yang kita lihat, ada banyak orang yang balas dendam. Apakah balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik? Dunia ini, demikianlah pula ibarat-ibarat bayang.